Untuk saudara-saudaraku yang terkasih, yang terutama berada di benua Amerika, ada juga di Eropa, dan negara Kanada, juga Asia tentunya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, dan dengan senang hati saya akan share cerita bagaimana saya dari Katolik, saya pindah ke Advent. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Marlinda Agatha Menayang. Jadi Agatha itu nama baptis. Saya dibaptis di Gereja Katedral Manado, Gereja Katolik. Pada tahun 1973, waktu itu saya masih baby ya. Kemudian saya ini anak bungsu. Eh, Kakak saya yang pertama, Theodorus Menayang, sudah almarhum. Kakak yang kedua masih ada, Agnes Menayang, ada di Jakarta. Dia kerja di Pertamina. Lalu saya yang paling bungsu, kedua orang tua saya sudah meninggal. Orang tua saya, Hein Martin Menayang, dari seorang Katolik, dan juga mami saya, Els Teresia Untu. Kalau ibu-ibu pernah dengar Maria Untu, tahu? Dulu terkenal di tahun 70-80, beliau adalah tante saya, sepupunya mami. Jadi kami ini memang dari keluarga Katolik, Katolik Rasley, orang Nado bilang. Kemudian saya tidak pernah terpikir kalau Tuhan akan menangkap saya. Yang saya tahu, saya pernah bernasar, saya lahir sebagai Katolik, maka saya akan mati juga sebagai orang Katolik. Tapi ternyata Tuhan mempunyai rencana lain dalam hidup saya. Sebelumnya saya ceritakan awalnya saya bisa gabung di grup ini. Hari itu saya lihat ada postingan dari Pendeta Septa, waktu beberapa minggu lalu beliau yang khotbah ya. Saya tidak tahu yang posting ini seorang pendeta. Judulnya mencari ada nggak dokter Advent. Kebetulan saya mengenal seorang dokter Advent, lalu saya japri beliau. Saya kenal satu orang, ada yang bisa saya bantu. Ternyata mau rekrut, saya bilang, oh dokter ini sudah dinas di Jakarta. Tapi kami berkenalan, kemudian pendeta Septa pada hari itu bilang, saya nanti dijadwalkan khotbah di zona Eropa. Kalau boleh hadir ya, saya lihat jamnya. Wah, astaga, tengah malam. Baiklah pendeta, saya akan usahakan ya. Jadi biar ngantuk-ngantuk sudah begini-begini, tetap dengerin aja deh. Habis itu baru deh tidur pulas. Lalu kemudian saya tidak janjian sebelum sebelum dimulai itu Zoom meeting. Saya sempat ngobrol dengan founder Ibu Verni Ratu Rumambi. Terus Tante Verni bilang begini, Lin, Lin, aku mau Zoom dulu ya. Loh kok samaan ya? Pas saya lihat begini, lah itu ada Tante Verni. Rupanya diajak juga sama Tante Verlin. Jadi kami tidak janjian, tapi hari itu kami masuk sama-sama. Jadi begitu ceritanya. Dan ibu-ibu di sini penasaran karena kepengen tahu bagaimana awal ceritanya. Baik, saya akan cerita. Awalnya ini, tahun 2000 saya diizinkan Tuhan untuk ke Amerika. Saya kaget di Amerika ternyata banyak sekali orang Advent ya. Tapi tidak ada satupun yang berani untuk menginjili saya. Awalnya saya di California setahun pertama, lalu saya pindah ke Seattle. Di Seattle tahun 2002 ada seorang teman yang sekenal dari Jakarta, dia kasih saya buku Ellen G. White yang judulnya Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman. Saya tanya, buku apa ini Kak? Sudah Anda baca Jo, ini buku bagus. Nah, apa ya? Penasaran juga saya, peristiwa-peristiwa akhir zaman, ada apa nih? Nggak jauh-jauh dari kiamat lah ya. Terus saya baca. Namun ketika waktu saya baca, wah seru nih, saya baca terus. Tapi ketika menyinggung soal kepausan, saya marah, saya tersinggung. Karena Paus Yohanes Paulus II itu favorit saya. Ketika beliau almarhum waktu itu berkunjung ke Indonesia 2 kali, saya ikuti misa.
di Istora Senayan, dan saat itu suasana luar biasa syahdu ya. Tidak ada suara sedikit pun, padahal orang ada ratusan ribu di situ. Ya, kami juga beruntung bisa masuk ke situ karena susah untuk dapetin tiket karena ada om saya, salah satu orang orang penting lah di gereja Katolik, malah beliau yang ke rumah dan bertanya sama mami papi, Bror, mau berapa tiket? Tiga, jadi mami papi sama saya. Sampai saya bela-belain bolos sekolah waktu itu, izin. Oke, kemudian ketika saya baca buku itu, selesai saya begini, apa iya ya? Apa iya ya? Ah, sudahlah. Tapi kan nyangkut juga di otak ini ya. Kemudian dari beberapa peristiwa, eh, saat itu ada teman saya, dia nginep di rumah. Eh, Waktu itu saya harus masuk kerja, tapi saya bilang sama dia, besok saya off, kamu mau kemana aja, saya siap antar. Dari pagi sampai malam. Nah, kami bersenang-senang, makan-makan bersama, shopping ke mall. Tiba-tiba Rabu sore dia dapat telepon, disuruh ikut ibadah oikumene. Saya bilang, oke, saya antar kamu ke situ, tapi saya hanya di mobil saja ya. Saya nggak mau turun, karena dulu saya tidak mau ibadah kalau di luar Katolik. Saya tidak mau. Rupanya di situ tuan rumah dan teman-temannya itu ya teman saya juga rupanya. Jadi mereka bilang begini, turun Ngana, ayo ikut makan. Ya sudah, terpaksa saya turun. Lalu kemudian ketika mulai ibadah, ada yang memimpin, saya lupa yang pimpin pendeta atau orang awam, saya lupa. Kemudian ketika disuruh, misalnya begini, buka 1 Tesalonika. Waduh, Tesalonika di mana lagi? Karena jujur, saya jarang pegang Alkitab. Begitu saya usia 30-an ya, baru di situ saya tersentak. Aduh ya Tuhan, ternyata saya memang hampir tidak pernah pegang Alkitab. Saya malu sendiri ketika itu. Orang-orang sudah dapat ayatnya, saya mesti nyari di mana ini Filipi. Mana saya tahu perjanjian baru di mana, perjanjian lama mana. Pokoknya cuma tahu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, ya, lalu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baru paling belakang Revelation, kitab Wahyu. Itu aja aku ingat. Yang lainnya saya nggak tahu. Akhirnya saya berjanji, itu tahun 2005, saya mau baca Alkitab. Saya baca itu. Ketika itu saya mendapatkan di Keluaran 20 ayat 4. Apa bunyinya? Ada yang tahu? Ada yang hafal? Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di darat, di laut, di udara, di bawahnya. Lalu kau bersujud dan beribadah kepadanya. Ayat ini yang menyentil saya. Oh Tuhan, so salah kutik kita. Orang Manado punya bahasa begitu. Udah salah saya selama ini. Jadi saya semenjak itu saya tidak mau melakukan lagi. Tidak boleh. Tapi ketika saya ke Manado untuk menghadiri pelantikan sepupu saya yang menjadi seorang pastor, selesai misa, sakramen imamat, mereka keluar ke taman dan bersujud depan patung Maria. Saya melihat itu, saya bertanya, lah kan di Alkitab dibilang nggak boleh. Jadi maaf, terus terang ada perasaan, timbul perasaan tidak senang. Bayangkan seorang saya yang berdosa ini aja punya perasaan tidak bersenang, bagaimana tidak senang, apalagi Tuhan ya. Karena Tuhan itu terlalu agung, terlalu mulia, tidak bisa disamakan dengan apapun. Tidak bisa diwakili dengan simbol apapun, menyerupai apapun. Jadi saya pikir lebih baik saya bersujud aja di depan tembok kosong, tapi menganggap ada hadirat Tuhan di situ.
Kemudian waktu berlalu, memang betul susah Katolik itu. Karena saya 13 tahun baru saya tobat. Melalui satu peristiwa ke peristiwa lain, akhirnya saya mengalami perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus. Di situ saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan sudah tangkap saya. Waktu itu saya pernah ke gereja di sebelah utara Seattle, barat utaranya, Northwest. Satu gereja, saya lupa namanya apa, mungkin Saint Jude, Saint Lucia, I don't know. Di situ ada patungnya, dan di situ disediakan tempat untuk berlutut. Dalam hati saya begini, wow, jadi sudah bukan patung Maria lagi ya, sudah ada patung-patung lain. Tambah lagi aku gelisah. Tuhan, saya ini mau kemana Tuhan? Saya pikir. Saya berada di persimpangan. Jujur, 1 tahun itu saya nggak ke gereja. Saya goncang. Terus kayak layangan putus. Tapi saya terus mohon sama Tuhan. Saya coba cari gereja lain. Ya tentunya yang non-Advent. Tapi tetap hati saya nggak sejahtera, tidak puas. Sudah ikut 3 bulan pelajaran di gereja metodis waktu itu, gereja bule. Tetap saya nggak bisa. Tapi orang-orang Advent Indonesia yang ada di Seattle ini, mereka baik, mereka merangkul saya. Kalau misalnya ada acara ulang tahun, mereka undang saya. Hari Rabu ya, eh, waktu itu orang tua angkat saya masih hidup. Sekarang mereka berdua sudah meninggal. Mereka bilang, Lin, nanti datang ya, ulang tahunnya Mami. Oke, hari Rabu. Di situ sekalian berdoa. Baru di situ saya tertegun. Luar biasa ya. Lagi sibuk-sibuk nyari dolar, tapi orang-orang ini ingat untuk mencari Tuhan. Berlutut bersama, saling mendoakan bersama. Dan itu tidak ada di gerejaku yang lama. Kemudian ada lagi acara, Lin datang ya hari Jumat. Ada yang ulang tahun, saya datang. Oh ternyata sekalian buka sabat. Begitu juga dengan tutup sabat. Saya jadi terkesan, oh Advent ini bagus ya. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya ini mau kemana sih Tuhan? Tolong dong kasih tahu, bagusnya kemana ini? Ada bisikan ke gereja Advent. Tapi saya mesti ngeyel, aduh Tuhan saya nggak sanggup jadi orang Advent, terlalu banyak larangan. Udahlah kalau soal makan B2, saya juga nggak terlalu suka, jadi gampang itu. Tapi yang lain-lain itu loh. Nah, contoh ini, maaf ya saya mau ngaku dosa sekalian. Saya dulu senang dengan perhiasan. Bah, sudah nggak boleh pakai kalung, nggak boleh pakai macam-macam. Kalau ini cincin satu-satunya yang mesti saya pakai, ini karena dulu saya belikan ini untuk almarhum mami saya. Lalu ketika mami saya sebelum meninggal, beliau sendiri yang naruh di jari saya. Mami bilang, Marlin, lebih baik ini kau pakai. Karena kalau mami sudah tidak ada, mami tidak tahu siapa yang ambil. Ya sudah, jadi sampai sekarang saya pakai hanya ingat almarhum mami saya, itu aja sih. Kemudian seiring waktu berjalan, saya melihat juga orang Advent ini baik sama saya. Ketika orang tua saya meninggal, mereka mempersilahkan untuk mengadakan memorial service papi saya, mami saya, dan abang saya waktu itu. Saya jadi bertanya-tanya, kok baik banget orang Advent itu ya? Nah ini yang saya mau bilang. Jadi kalau kita mau menginjil, tidak cukup hanya dengan kasih mereka firman Tuhan, tapi juga dengan tindakan kita. Itu lebih mengena. Ya, pada akhirnya November 2015, saya menyerahkan diri. Saya bilang begini,
Orang pertama yang saya curhat adalah Mami Rosia, almarhum. Itu ibu angkat saya. Saya bilang, Mam, saya mau bilang sesuatu sama Mami. Sebenarnya saya sudah nggak serak di gereja saya. Tapi saya mau kemana ya, Mam? Saya bingung. Lalu Mami bilang, nanti kamu belajar Alkitab ya. Nanti sama Papi, ada juga Pendeta Kesaulia, almarhum, Om Edi Saerang. Itu pentolan-pentolan semua itu. Nanti kau belajar Alkitab. Mami tidak mau paksa Ngana masuk Advent. Terserah itu keputusan. Kemudian saya pelajari, saya bertanya-tanya mengenai hari Sabat, mengenai kenapa sih kalian nggak boleh makan yang haram-haram? Kenapa sih kalian masuk gerejanya kok hari Sabtu? Semua ada di situ di ayat-ayatnya. Oh, saya baru paham. Semua apa yang saya mau tanya terjawab di Alkitab. Akhirnya saya bilang, kalau begitu saya minta dibaptis. Oh, senang sekali mereka. Jadi saya masuk Advent bukan karena suami ikut siapa, enggak. Dari saya sendiri, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Satu hal yang saya mau sampaikan, ketika kita menyadari satu kesalahan itu, ternyata Tuhan bukan hanya memperbaiki itu saja, tapi semuanya Tuhan mau kita sempurna. Sama dengan ayat Yakobus 2 ayat 10. Satu kesalahan yang kita bikin itu sama dengan salah semua. Nah, jadi Tuhan juga mau supaya kita dibenarkan semua. Sudah masuk di em, tidak boleh berlutut di depan patung, kemudian masuk di hari Sabat dan makanan-makanan haram halal, dan banyak lagi yang Tuhan sudah ajarkan. Mengenai perhiasan, I'm not too crazy about that anymore. Itu salah satu tanda-tanda orang yang sudah bisa, sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu udah nggak penting buat kita. Karena perhiasan itu hanya bikin kita sombong. Bener nggak? Coba kalau kita pakai gini-gini, kita ngeliat orang, ah, dia nggak pakai apa-apa. Seperti itu kan? Nah, roh sombongnya itu. Baru saya paham. Oh, begitu rupanya ya di Advent. Supaya kita nggak jadi sombong dunia. Tapi perhiasan kita adalah firman Tuhan. Baru di situ saya paham. Kakak saya sendiri nanya begini, eh, mana ada perhiasan semua? Ya kita sudah pakai, no? Buat saya udah nggak penting. Kalau dia mau pakai ya susun 2, susun 3, susun apa di sini ya sudah urusannya dia lah. Susah juga kan kita nggak bisa kasih tahu begitu. Harus ada prosesnya untuk mengerti itu. Oke, ketika saya minta dibaptis, pendeta Yulia Minotauruk, ini pendetanya Tante Verni juga nih di Seattle. Beliau sudah warning saya. You mau masuk ke kebenaran, siap-siap you akan mengalami pencobaan besar. Karena saat ini you iblis marah sekali sama you. Saya bilang, saya nggak takut pendeta. Sekiranya saya berjalan bersama Tuhan Yesus, saya tidak akan gentar dan saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan keluar. Sekali saya berkeputusan, sudah bulat itu. Nah, sesudah dibaptis, sebelum dibaptis juga nih, sorry. Ada satu peristiwa gini. Ini setan berbisik, kamu keluar dari gereja lamamu, nanti kau dimusuhi sama saudara-saudaramu. Jujur, ini mesti daging ini. Saya mesti kebat-kebit juga. Iya ya, gimana ya kalau aku dijauhin? Tapi Roh Kudus bilang begini ke saya. Nggak usah takut, karena surga itu yang punya adalah Tuhan Yesus. Bukan saudaramu yang punya. Nggak usah takut dimusuhin mereka, biarin. Yang penting jangan dimusuhi oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal kau, nyah dari hadapanku. Ya sudah, kiamat deh. Jangan sampai begitu. Lalu akhirnya saya dibaptis.
Dan akhirnya terjadi juga. Saya mengalami pencobaan besar. Tante Ferni tahu sekali ini semua kisah saya. Rumah tangga saya juga sudah retak. Bahkan saya sempat dituduh sakit jiwa. Karena apa? Dari Katolik pindah ke Advent. Itu sampai saya disuruh ke psikolog. Psikolognya nanya, kenapa pindah? Saya bilang, iya kan? Because God said so. Exodus 20, verse 8. Remember to keep the Sabbath holy. Saya bilang gitu sama dokter. Lalu teman saya bilang, kamu ngomong gitu, kamu sudah menginjil loh. Oh ya? Saya bilang, ya dia nanya sih, jadi ya saya jawab aja apa adanya. Ya kalau soal pindah keyakinan ya, itu urusan saya sebenarnya. Eh, Dia tidak habis pikir aja kenapa saya sampai keluar dari gereja Katolik. Begitu. Yang dia tahu saya ini seorang, sebelum dia nikahi saya seorang gadis Katolik sejati. Tapi itulah, kehendak Tuhan jadilah. Kemudian saya pisah rumah tangga saya. Ya udahlah, saya bisa survive kok tanpa suami. Tapi yang membuat saya sedih karena saya dipisahkan dari anak saya. Dia sekarang sudah gadis, sudah 16 tahun. Tapi kami sudah 9 tahun nggak ketemu loh. Jadi itulah pencobaan besar yang saya alami. Tapi saya berdoa saja. Awalnya sih nangis-nangis darah juga. Tapi lama-lama tiap kali saya gelisah, saya hanya teriak aja, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Saya cuma minta sama Tuhan, tolong Tuhan Yesus jaga anak saya baik-baik. Jangan sampai dia jatuh sakit atau masuk ke pergaulan yang tidak baik. Saya tahu di sana dedinya jaga dia baik-baik. Dedinya orang Amerika. Dan sampai saat ini juga saya sudah mendoakan, sudah memaafkan semuanya. Dan biarlah Tuhan yang beracara. Untuk semua orang yang sudah menyakiti hatiku ini, teramat sangat, saya hanya minta sama Tuhan begini, Tuhan Yesus, tolong mampukan saya untuk boleh memiliki hati seperti-Mu Tuhan. Hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, berkati mereka yang sudah menyakiti saya. Dan ketika kita berdoa begitu, ini beban ini Tuhan angkat loh. Coba kalau kita ikutin kedagingan kita. Mau denger namanya aja udah benci banget. Udah. Tapi kan itu tidak baik juga untuk kesehatan kita. Akan menimbulkan penyakit sendiri. Tapi ketika kita mau melepaskan pengampunan, nah kita juga dikasih damai sama Tuhan. Dan kesehatan. Banyak orang yang komen ketika itu. Kita tahu kamu tuh banyak pergumulan ya, tapi kok mukamu biasa-biasa aja. Ya itu karena saya dapat kekuatan dari Tuhan, saya bilang. Tapi kalian nggak tahu kan kalau malam-malam saya ngapain? Nangis bombay saya. Nangis air mata darah, tapi saya hanya bisa teriak sama Tuhan. Tapi menurut Ellen G. White, ketika kita minta tolong, teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengirimkan pasukan malaikatnya. Dan puji Tuhan, doa-doa saya Tuhan jawab. Hanya satu, saya masih menantikan kapan Tuhan boleh izinkan ketemu dengan putri saya. Namanya Abigail May Fackler. Dia belum lama berulang tahun, tanggal 2 Juni. Dia ulang tahun yang ke-16. Saya lihat fotonya, cantik anakku. Saya hanya bisa menangis saja, menunggu waktu Tuhan yang tepat. So, jadi terus terang, karena saya tidak diizinkan lagi ketemu dengan anak, saya pulang ke Indonesia. Bukan karena dideportasi, bukan. Green card saya juga waktu itu masih berlaku lama. Baru-baru aja expire. Tanggal 20 Mei kemarin pas saya ulang tahun, expire. That's okay. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ketika anakku umur 18 tahun, dia bisa kontak saya, nantinya juga bisa klaim saya, kalau mau kembali, kembali. Kalau nggak kita bisa ketemu di mana, kek? Ketemu di Kanada bisa, ketemu di Indonesia bisa.
Oke, ketika saya pulang ke Indonesia dengan hati yang hancur lebur, tapi pada tahun 2018 saya harus ke Manado karena ada pernikahan adik sepupu saya. Nah, di situ eh, Sabtu pagi saya sudah rapi, saya pamit, pergi dulu ya. Om tante saya nanya, mau kemana Ngana? Mau ke gereja. Tidak ada misa hari Sabtu pagi. Enggak, saya mau ke gereja Advent. Aduh, saya diliatin dari bawah sampai ke atas. Kenapa Ngana keluar dari gereja Katolik? Nanti aja ya saya terangin, ini sudah mau terlambat soalnya. Nah, sudah selesai ibadah. Kita kan makan-makan dulu ya, ada potluck. Saya pulang, om saya bukain pintu. Eh, dia bilang, makan dulu. Sudah om, saya sudah makan ada potluck di gereja. Dia cemberut lagi. Kenapa anak keluar dari gereja Katolik? Waktu itu saya masih bodoh, nggak tahu gimana mau terangin. Saya cuma bilang, ya sudah, so itu tuh betul om. Saya hanya bilang satu kata, Tuhan perintahkan hari Sabat kok, bukan hari Minggu. Saya bilang begitu. Terus tante saya juga berusaha mendekati, berusaha bujuk saya kembali, kembalilah ke gereja Katolik. Maaf tante saya nggak bisa, saya bilang begitu. Biar Ngoni mau musuhin kita juga, saya nggak bisa. Saya bilang begitu kan. Ya awalnya sih mereka marah-marah, tapi akhirnya mereka rangkul saya kembali kok. Lalu ketika itu ada acara makan-makan di Manado ini. Banyak B2 toh, bukan B2 aja. B1 ada, semua ada. Terus mereka sindir-sindir saya begini. Hmm, dulu aja doyan, dulu aja mau. Saya bilang gini, iya memang enak kok. Apalagi itu Brandebon pakai kaki B2. Memang enak. Sorry ya maaf. Yang tadinya non Advent pasti tahulah bagaimana. Iya memang saya bilang. Tapi masalahnya saya lebih takut sama firman Tuhan. Karena di Yesaya 66 ayat 17. Pulang rumah buka ngonipe Alkitab. Yang cuma prong-prong itu Alkitab. Jangan cuma pajangin aja di rumah. Baca itu. Yesaya 66 ayat 17. Tuhan bilang apa? Tuhan akan melenyapkan orang-orang yang memakan binatang jijik. Seperti babi, tikus, dan lain-lain. Saya katakan begitu sama mereka. Mereka terdiam. Ada juga sih yang bersuara, makan aja semua apa yang ada Tuhan gak larang. Oh ya, suka kau makan cacing? Makanlah. Katanya nggak haram. Ya begitulah. Oke, sering waktu, orang-orang kan jadi bertanya sama saya, kenapa kau pindah? Waktu di Jakarta itu saya kan, oke saya basicnya itu dari sekretaris ya, Tarakanita. Tapi kemudian sebenarnya hobi saya itu di salon. Jadi saya lulusan Puspita Marta Tilaar, lulusan Rudi Hadisuwarno, dan lulusan Everett Community College, Beauty School di Washington. Saya sempat buka salon juga di Seattle kok. Tapi kebanyakan pelanggannya bule-bule. Dan apa namanya, waktu saya masih di Seattle sana, Sabtu saya tutup salon pada protes. Why did you close your salon on Saturday? Saya bilang, because I have to go to the church. Saya harus ke gereja. Why? Nah, sudah. Tanpa sadar saya sambil gunting rambut, sudah menginjil. Saya katakan sama mereka mengenai hari Sabat itu. Mengenai makanan. Paling nggak dua ini dulu deh yang saya bawakan. Ya sudah. Akhirnya saya minta hikmat dari Tuhan. Tuhan tolong ajarin saya Tuhan. Sebegitu banyak orang yang bertanya. Ketika di Jakarta juga saya buka salon di rumah aja sih. Teman-temannya orang tua saya itu pada datang. Mereka bilang, Lin, hari Sabtu tante mau potong rambut ya. Maaf tante,
saya tutup salonnya, tapi kalau mau habis maghrib boleh aja sih. Loh, kenapa? Saya harus ke gereja. Lah, bukannya kalian Katolik? Saya bilang, iya dulu. Saya sekarang sudah masuk Advent. Saya bilang gitu. Protes lagi. Kenapa? Ya, sudah betul begitu. Ya, betul begitu menurut kau, katanya si tante. Saya bilang, tidak, tante. Bukan menurut saya, tapi menurut Alkitab. Menurut firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Saya bilang begitu. Banyak orang kok yang bilang. Jadi sebelum saya masuk ke situ, saya cerita dulu. Saya berdoa, Tuhan tolong kasih hikmat sama saya. Saya ini orang bodoh, Tuhan. Boro-boro lulusan sekolah teologi ya. Cuma lulusan sekolah kecantikan loh, bukan teologi ya. Tapi tolong saya Tuhan, ajari saya harus jawab apa sama mereka. Tuhan kirim seorang pendeta, pendeta Martin Salui yang saya kenal beliau ketika di Seattle. Beliau datang potong rambut sama istrinya. Lalu kemudian hari itu beliau masuk di Facebook Messenger, say hello, lanjut ke WhatsApp. Saya bilang, wah ada apa nih pendeta, kok tumben nyapa saya? Saya tidak tahu, tapi akhirnya saya tahu jawaban kenapa. Roh Kudus yang suruh supaya kontak Marlinda. Dari situ saya banyak belajar mengenai Alkitab, mengenai bagaimana cara menginjil. Beliau ini masternya untuk penginjilan. Banyak orang yang komen begini, ah Sabat itu kan Sabatnya Yahudi. Saya bilang begini, maaf, kalau kalian baca Alkitab, di Kejadian 2 ayat 2 dan 3, Sabat itu sudah ada jauh sebelum bangsa Yahudi eksis. Kejadian 2 ayat 2. Allah berhenti berkarya pada hari ketujuh menandai perhentian untuk menikmati karyanya. Ayat ketiga menerangkan bahwa Allah memberkati dan menguduskan hari ketujuh, menetapkannya sebagai dasar hari perhentian. Itulah hari Sabat, saya bilang begitu. Saya juga selalu menekankan kepada mereka, Yesaya 58 ayat 13-14, menguduskan hari Sabat. Ayat 13-nya, umat diingatkan untuk tidak mencari keuntungan pribadi, melakukan urusan duniawi atau sekedar memuaskan keinginan pribadi pada hari kudus, melainkan mengkhususkannya untuk memuliakan Tuhan. Janji Allah terdapat pada ayat 14, ketaatan terhadap Sabat mendatangkan sukacita, perlindungan kemenangan atas rintangan, dan jaminan pemeliharaan hidup. Itulah milik pusaka Yakub. Yang lebih ekstrim lagi nih, Yeskiel 22 ayat 26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Sampai segitunya mereka juga masih bilang, itu hari Sabat itu ada di perjanjian lama. Ya, sejak kapan Tuhan merubah hari Sabat itu ke hari lain? Memang setan itu paling marah kok sama hari Sabat. Setan tidak suka dengan hari Sabat. Saya ketika baru dibaptis, jujur, tiap kali mau ke gereja dibikin saya sakit perut. Dibikin saya sakit supaya saya nggak ke gereja. Itu awal-awalnya loh. Saya bertanya, perasaan dulu kalau mau ke gereja nggak pernah ada rintangan tuh. Pergi-pergi aja. Tapi ini kenapa di hari Sabat dibikin susah ya? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Senang sekali nih setan kalau saya tidak pergi ke gereja pada hari Sabat ya. Enak di dia dong, saya begitu. Ya sudah jadi saya lawan.
Tapi ini juga berkat bantuan pendeta dan orang-orang di sekitar, karena banyak yang perhatikan saya. Karena kalau misalnya sudah dibaptis, tidak ada yang bantu untuk membimbing, itu bisa hilang. Dia akan kembali lagi ke semula. Karena setan itu pengaruhnya begitu kuat sekali, mereka mau tarik kembali. Mereka tidak suka kalau ada jiwa-jiwa yang mau diselamatkan. Tahun 2020, saya ikut Zoom di Wisda, gerejanya Tante Verni. Ketemu lagi, Tante Verni bilang, ada Marlinda. Saya pikir kamu sudah murtad. Saya bilang, oh tidak dong Tante, tidak dong. Saya tetap setia, saya bilang begitu. Lalu Tante ajak saya gabung dengan Heavenly Light Ministry. Waktu itu di Indonesia lagi susah banget. Banyak yang hilang kerjaan karena COVID ya. Saya baru tahu juga, pada saat itu HLM banyak bantu itu di beberapa titik Indonesia, bantuan sembako. Jadi termasuk dengan tetangga-tetangga saya di belakang rumah tuh, puji Tuhan mereka boleh mendapatkan bantuan. Dan akhirnya pendeta John Medelu, Presiden HLM, beserta Tante Verni, telepon saya, meminta saya untuk menjadi salah satu koordinator doa. Saya bilang begini, aduh, what can I do ya? Tugas saya apa nih? Saya nggak familiar dengan pelayanan-pelayanan, belum tahu gitu. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tidak mau menolak ini. Saya akan terima, tapi tolong Tuhan ajari ya, saya harus bikin apa ini. Seiring berjalan waktu, ternyata bisa juga Tuhan mampukan saya untuk melakukan tugas-tugas itu. Sampai pada akhirnya saya menjadi sekretaris di HLM. Saya juga banyak belajar dari Tante Verni. Banyaklah. Beliau banyak memberi motivasi yang bagus. Dan juga Zoom kami ini tiap hari Jumat dan hari Minggu terus berjalan. Tapi kalau mau mengundang yang di Eropa mungkin agak sulit ya karena waktu beda berapa jam ini. Kami mulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Berarti jam berapa itu di Eropa? Beda-beda sih jamnya ya. Jam 3 Beda 5 jam. ya pagi. Hmm, Hmm. pagi banget. Dan kemudian saya juga senang sekali terlibat dalam KKR. Senang sekali. Ini yang saya heran ya. Waktu saya di Manado, jam 6 saya sudah, jam 5 lah, kadang jam 5 saya sudah bangun atau jam 6 mandi, pergi lagi. Karena waktu itu saya jadi driver jemput-jemput tim. Kami mulai kerja dari pagi. Malam saya antar mereka pulang satu-satu, pulang sendiri. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong lindungi saya, jangan sampai ketemu dengan orang jahat nih. Pokoknya pulang rumah dengan selamat. Pulang rumah jam 1. Tapi kok nggak capek ya? Nah ini saya lagi di Bali. Hari Minggu kemarin saya keluyuran dari jam 8 pagi sampai 11 malam. Kok rasanya capek sekali ya? Tapi kalau bekerja sama Tuhan, enggak loh. Kok kayaknya seger aja. Nah, tahun 2020 itu sebenarnya saya lagi sakit-sakitan dari asam lambung. Mungkin ya stres dengan masalah yang dulu di Amerika, sehingga membuat sakit, tensi naik. Tapi ketika saya diajak teman untuk pergi menginjil, kok sembuh ya? Itulah keajaiban dari Tuhan. Ketika kita mau bekerja sama dengan Tuhan, banyak berkat yang kita dapatkan. Saya bacakan ya 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mohon supaya kita semua di sini boleh ikut aktif menginjil dimanapun kita berada. Dan ingat, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Itu sudah saya alami kok. Tante Ferni itu banyak kesaksian itu. Kalau mau ditanya banyak segudang kesaksiannya. Mau KKR, duit belum ada. Tapi yakin aja. Tuhan sediakan, dicukupkan. Itu kan suatu keajaiban. Banyak sekali keajaiban yang Tante Ferni alami. Dan juga saya alami ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari saya, bagaimana cara saya menginjil? Ya selain ada kelas-kelasnya juga ikut sama pendeta, walaupun saya hanya lebih banyak mendengarkan, sekali-sekali juga kasih komentar, kasih kesaksian saya. Tapi kalau misalnya lagi sama teman-teman, ini saya kan lulusan SMA Negeri 70 Bulungan Jakarta. Sengaja saya mengaktifkan diri di situ, menjadi pengurus di Ikatan Alumni, karena saya punya misi juga di situ. Waktu Natal kemarin saya ketua panitia. Saya mau kasih tahu sama mereka bahwa kami bukan anti Natal. Kami juga merayakan Natal tapi dengan cara kami sendiri, gitu. Karena selama ini kan mereka salah paham mengenai gereja Advent. Kalian nggak Natal ya, kalian nggak eh, Paskah. Ini tugas kita untuk menjelaskan kepada mereka bahwa kami tidak seperti apa yang mereka percaya selama ini. Kami tidak anti dengan Natal, bukan. Saya hanya jawab begini, Natal kan 25 Desember ya, lagi winter loh. Kecuali kalau Yesus ada di benua selatan sana, di Australia atau New Zealand. Nah itu Desember itu musim panas, saya bilang begitu. Tapi Yesus kan ada di belahan utara itu. Masa iya sih Maria jalan kaki lagi musim dingin, gembala di Padang lagi musim dingin, kurang kerjaan amat nongkrong di padang sana, padang rumput lagi dingin-dingin. Saya bilang begitu. Eh, Waktu itu kami lagi mau ngatur menu apa, ada teman bilang, gimana kalau babi panggang karo? Karena B2 itu kan identik dengan Kristen. Oh, saya langsung jawab begini, sis, Kristen tidak identik dengan B2, sis. Kau pernah baca Yesaya 66 ayat 17? Baca deh. Dia terdiam. Dan banyak juga ternyata orang-orang yang baru tahu itu ayat. Kok saya selama ini nggak pernah dikasih tahu ya? Lah iyalah orang pastormu juga makan. Saya bilang begitu. Ya dia nak kasih tahu. Dan mereka selalu berdalih, itu kan di perjanjian lama. Saya bilang, oke, coba pikir. Kan ada lagunya. Firman Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Tidak mungkin Tuhan Yesus bilang, abad ini kalian tidak boleh makan babi. Abad berikutnya sudah boleh. Nggak begitu kan logikanya. Kalau sekali Tuhan melarang, ya melarang. Begitu saya katakan kepada mereka. Yang penting saya sudah bilang. Tapi saya yakin firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti saya juga tadinya kan berapa orang yang injili saya. Ya, saya akui saya memang kepala batu. Saya memang keras. Tapi ketika saya sudah terima dengan teguh, sudah itu tidak akan tergoyahkan lagi. Biar mau dibujuk begini begono juga enggak, saya tetap akan berdiri dengan pendirian saya. Jadi banyak hal-hal yang dapat kita kasih tahu sama saudara-saudara kita di luar sana. Menginjil tidak hanya mengenai makanan, mengenai hari Sabat,
Saya tambahkan satu lagi ya, karena saya tahu di Manado sana masih juga banyak okultisme. Jadi saya bilang, praktik bertanya kepada roh atau arwah orang mati sangat dilarang dalam banyak ajaran agama. Seperti dalam kitab suci yang memberikan peringatan keras akan bahaya spiritual dan penyesatan di baliknya. Dalam konteks ajaran agama, terdapat beberapa alasan utama mengapa hal tersebut dilarang dan dianggap pembawa celaka. Salah satu ayatnya ya, Yesaya 8 ayat 19 sampai 20. Ayat tersebut menegaskan bahwa umat Tuhan tidak sepatutnya meminta petunjuk kepada orang mati atau roh-roh, melainkan kepada Allah. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 6, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ulangan 18 ayat 10 sampai 11 menjelaskan bahwa praktik bertanya kepada arwah atau roh peramal adalah perbuatan yang keji bagi Tuhan. Jadi ada seorang teman, sahabat saya bilang begini, Lin, di situ ada orang, kalau kita ke sana, nanti yang masuk roh. Apalah almarhum ayah atau ibunya nanti kasih pesan-pesan. Saya bilang jangan percaya. Itu setan itu. Tapi saya senang ketika saya boleh menyampaikan begitu kepada dia. Dan juga pokoknya jangan sungkan-sungkan, tidak usah takut untuk menyampaikan apa yang sudah tertulis di Alkitab yang benar. Lalu ketika ada seorang teman yang mungkin dia belum tahu, dia keliru, tolong kita bantu mereka. Jadi saya rasa demikian pengalaman saya yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Ini suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya. Tuhan Yesus memberkati. Melalui Zoom, kami dari berbagai belahan benua, baik dari Eropa, Amerika, Asia, dan juga dari Kanada, mempersatukan hati. Kami rindu untuk bersekutu Tuhan, kami anak-anak Tuhan, yang mau setia selalu kepadamu dan selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami menyadari deru perang sudah ada di mana-mana Tuhan. Kesusahan sudah masuk, bukan hanya di pinggirannya, menuju ke dalamnya Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kesusahan itu akan datang Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ketika kami mau setia selalu kepadamu, maka Tuhan akan sanggupkan kami mendengar suaramu. Ini aku, jangan takut. Ketika kami mau menyandarkan hidup kami ini hanya kepadamu, sekiranya tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Dan ketika Roh Kudus selalu beserta kami, maka kami akan selalu dikuatkan selalu. Tuhan Yesus, ampuni atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Bila kami sudah menyakiti hati-Mu yang Maha Kudus, bila kami telah menyakiti hati sesama kami, tolong kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-Mu yang baik, menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan, yang juga rajin menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran bagi dunia yang masih dipenuhi dengan kegelapan. Terima kasih Tuhan untuk hari Sabat ini di Eropa dan di Asia, sementara di Amerika Kanada sementara mempersiapkan untuk masuk ke hari Sabat-Mu nanti. Terima kasih Tuhan,
biarlah kami selalu setia kepadamu sampai Maranatha. Semua kemuliaan, kebesaran hanya milik-Mu saja Tuhan. Biarlah kami selalu menyembah Engkau, sebab hanya Engkau yang layak dan patut disembah. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami. Ada Ibu Budi Astuti dalam keadaan sakit dan Ibu Vilasini juga yang saat ini sedang dalam masalah. Ada juga Mrs. Magda Triantos yang akan dioperasi jantungnya. Tuhan Yesus, tolonglah jamah untuk saudara-saudara kami ini yang sedang bermasalah dalam kesehatan. Hanya Engkau Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Kalau boleh Tuhan, kami meminta panjang-panjangkan umur kami Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus untuk selalu menyampaikan firman dan kebenaran, untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Bapak Samson yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus, saya boleh bersaksi di sini ketika tahun 2020 saya sakit dan beberapa kali saya pikir saya hampir mati Tuhan. Maka dari situ saya menghargai setiap nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Namun saat itu Tuhan belum izinkan saya untuk pergi meninggalkan dunia ini karena Tuhan masih mau pakai saya. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan mempunyai rencana besar bagi kehidupan mereka untuk tetap memakai mereka. Setia dalam pelayanan Tuhan. Panjang-panjangkan umur mereka. Kasihani mereka yang sedang sakit Tuhan dan berikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan Yesus, saya juga mendoakan untuk sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia. Ada Tante Joyce, ada Ibu Esther dan Ibu Dei Lombogia. Kami semua yang ada di Indonesia Tuhan, yang seharusnya sedang tidur, tapi kami bangun Tuhan. Karena kami rindu untuk bersekutu dengan saudara-saudara lain dan ikut mendengarkan firman Tuhan-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati teman-temanku yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih mereka sudah bangun dan ikut bersama-sama dengan kami di sini. Bapak yang Maha Baik, semoga nanti kami akan masuk ke gereja dan mau beribadah, berbakti. Kiranya Engkau memberikan berkat bagi kami di hari Sabat-Mu ini. Perbaharui hati kami selalu Tuhan Yesus. Tolong kami, bimbing kami, agar kiranya kami boleh menjalani hidup kami ini dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan diri kami ini seutuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang mengatur langkah kami ini. Kami menyerahkan segenap nafas kehidupan dan semua apapun rencana yang akan terjadi di masa depan. Hanya Engkau yang Maha Tahu. Inilah doa kami ya Tuhan. Berkati untuk semua saudara-saudara yang di Eropa. Dan berkati semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan percaya teguh kepadamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena hanya Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.